PKN Laboratorium di SMP 2 Magelang. Perkenalkan, saya Wanda Aziza dari Prodi Pendidikan IPA semester 7 Universitas Tidar, dan teman saya Hinayatul Ma'rifah dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Kami akan melakukan praktikum mengenai tekanan zat, yaitu tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang tekanan zat padat. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk melakukan praktikum ya. Yang pertama ada 2 buah plastisin, yang kedua ada 2 buah uang perak, kemudian yang ketiga ada beban yang berbeda beratnya, kemudian ada penggaris. Oke, jika alat dan bahannya sudah siap, kita lakukan percobaannya ya. Yang pertama, letakkan uang logam pada plastisin secara horizontal seperti ini. Kemudian yang kedua, letakkan uang logam ke plastisin kedua secara vertikal. Nah, kemudian yang kedua, berilah dorongan atau tekanan kepada kedua logam ini dengan kekuatan yang sama atau dorongan yang sama menggunakan beban 50 gram ini ya. Yuk kita coba terlebih dahulu pada logam horizontal. Nah, kemudian yang kedua, kita coba pada logam yang vertikal. Dipegangnya tidak apa-apa karena ini bisa jatuh ya. Ini bebannya dipegangi secara ngambang saja ya, karena agar tetap seimbang dan bisa mengetahui tekanannya. Dan ambil logamnya dari plastisin seperti ini. Ambil logam, kemudian ambil juga logam. Nah, di sini ada hasil atau tanda dari tekanan tadi ya. Nah, setelah itu kita ukur menggunakan lidi terlebih dahulu karena sulit apabila langsung menggunakan penggaris. Nah, kita ukur terlebih dahulu kira-kira berapa sih. Nah, kemudian ditandai ya, ditandai kira-kira kedalamannya. Ya. Jika sudah mengetahui hasilnya, kemudian bisa dicatat di tabel pengamatan kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya letakkan dua uang logam ini pada plastisin secara vertikal seperti ini. Nah, setelah sudah, kita beri dorongan atau tekanan kepada uang logam ini dengan menggunakan beban yang memiliki massa yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada masanya 500 gram. Kemudian beban yang kedua masanya 200 gram. Nah, coba kita lihat ya, seberapa tekanan yang dihasilkan dari beban 500 gram. Nah, seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan beban seberat 200 gram untuk melakukan percobaan pada logam kedua. Nah, kita tetap memegangi beban ya agar keseimbangannya tetap terjaga. Nah, jika sudah, nah kita lihat hasilnya pada beban pada uang logam yang bebannya 500 gram dihitung menggunakan lidi terlebih dahulu ya, supaya kita mengetahui berapa sih tingginya, kemudian ditandai. Nah, segini. Ya.
Kemudian yang kedua, ya. Nah, dari hasil praktikum tekanan zat yang telah tadi kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tekanan zat pada uang logam yang diletakkan secara vertikal dan horizontal dengan beban yang sama, maka tekanan zat pada uang yang vertikal lebih besar daripada uang yang horizontal, walaupun bebannya sama. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu terhadap uang logam yang diletakkan sama, yaitu secara vertikal dengan beban yang berbeda, yaitu 500 dan 200, disimpulkan bahwa tekanan zat pada uang vertikal dengan beban 500 lebih besar daripada tekanan uang logam vertikal dengan beban 200. Untuk itu, beban atau berat atau massa dari barang akan mempengaruhi tekanan zat tersebut. Selanjutnya kita akan praktikum mengenai tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Pertama, alat dan bahan yang digunakan yaitu satu, ada cup dan air yang sama, 3 cup dan air yang sama. Kemudian ada garam dan ada 3 telur dan 1 sendok. Oke, pertama, siapkan 3 cup yang diisi air dengan volume yang sama, namun jangan sampai penuh karena nanti pada saat diberi telur takutnya nanti bisa tumpah. Selanjutnya masukkan 1 telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa diberi garam. Oke, selanjutnya masukkan telur ini ke dalam cup kedua atau gelas kedua. Kemudian beri garam sebanyak 1 sendok. Kemudian diaduk secara perlahan. Selanjutnya masukkan telur ketiga ke dalam cup yang ketiga. Kemudian beri garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian diaduk secara perlahan. Kemudian kita amati dan tunggu sampai terdapat perbedaan di antara 3 cup ini. Setelah beberapa waktu dapat terlihat pada cup pertama telur posisinya itu di bawah atau tenggelam. Kemudian pada cup kedua yang diberi 1 sendok garam, telurnya berada di tengah-tengah atau melayang. Kemudian pada cup yang ketiga dengan diberi 2 sendok garam, telur berada di atas atau mengapung. Setelah melakukan praktikum mengenai hukum Archimedes, dapat diketahui bahwa apabila gelas atau air yang tanpa diberi garam, maka telur akan tenggelam. Kemudian apabila diberi garam semakin banyak, maka telur akan semakin bergerak ke atas. Terima kasih. Sekian praktikum dari kami. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan, kami berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.